Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afif Nasrullah di Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Kali ini kita akan membahas zona integritas. Kemenak Kota Madiun sedang galak-galaknya mencanangkan program zona integritas untuk menuju WBM dan WBBK. Untuk lebih jelasnya, lebih tuntasnya, ini kita bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang selaku juga sebagai penanggung jawab ZI di Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Kita sambut beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Zainud Tamam SAG MPDI. Monggo Bapak, gimana Pak? Ya. Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Masih semangat? Oh, tetap selalu semangat. Tetap semangat ya Pak. Oke Bapak, karena jenengan masih semangat, mungkin para pemirsa ini belum paham Pak, apakah itu ZI. Ini semacam pupuk atau gimana Pak? Ini kan biasanya selalunya kan ZA Pak. Lah ini ZI ini apa Pak? Monggo Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Pak Afif. ZI ini adalah zona integritas di mana ini sebuah terobosan dari Kemenpan RB sebetulnya. Ya. ZI ini adalah sebuah strategi percepatan sebuah birokrasi untuk membangun sebuah unit kerja pelayanan percontohan di mana pelayanan di instansi-instansi itu untuk menuju sebuah WBK. WBK itu wilayah bebas korupsi ataupun WBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Melayani. Wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi dengan kata lain, zona integritas ini adalah sebuah penghargaan nantinya yang diberikan kepada Kemenpan RB diberikan kepada instansi yang sudah mengarah melakukan WBK ataupun WBM. Oke. Terus kalau tujuannya Pak, tujuan dan manfaatnya apa Pak ini kira-kira? Tujuan dari ZI ini yang pertama adalah dengan melakukan ZI ini akan terbentuk sebuah budaya, sebuah kebiasaan di situ dalam pelayanan terbebas dari korupsi. Jadi setiap pelayanan tidak ada biaya lebih ataupun pungli. Di samping itu juga dalam memberikan dalam segala hal pelayanan ini akuntabel, terutama dalam keuangan. Begitu juga dengan pelayanan ini akan menjadi pelayanan prima gitu Pak. Ya, prima, optimal. Jadi pada intinya kalau kita melakukan ZI itu ada terbentuk sebuah pelayanan yang tidak membedakan, memberikan pelayanan plus prima kepada masyarakat yang kita layani. Dan setiap pelayanan itu tentunya tidak ada biaya. Jadi tidak ada biaya tambah dari pelayanan kita. Mungkin juga tanpa diskriminasi ya Pak ya, karena kan di masyarakat itu kan banyak ragam ya Pak. Itu efek. Oh gitu ya. Jadi ketika kita menerapkan ZI ini, maka di situ di pelayanan publik semua itu harus dilayani. Apapun yang terjadi. Misalkan di PTSP kita, di PTSP atau tempat pelayanan di depan itu harus harus cocok untuk semua kalangan, baik itu yang normal ataupun disabilitas. Misalkan ketika ada orang ketika ada orang yang membutuhkan pelayanan khusus, mohon maaf orang yang cacat, tidak bisa melihat, maka di situ kita memberikan jalan khusus untuk mereka. Dan disabilitas ini harus ada tempat khusus pelayanan. Dan ada begitu juga termasuk pelayanan kamar mandi ini harus ada untuk disabilitas juga, dan termasuk tempat duduknya. Baik. Terus sebenarnya kalau di ZI itu Pak, ada mungkin mestinya ada beberapa area ya Pak, area pembagiannya. Terus titik yang paling mungkin nanti mempengaruhi nilai itu area mana Pak?
Mungkin bisa dijelaskan. Ada beberapa area, di sini ada 6 area ya. Okay. Namun 6 area ini antara area yang satu dengan yang lainnya itu sangat berhubungan sekali. Yeah. Dan di sini area di sini ada mungkin misalkan yang pertama, ini adalah area perubahan. Area perubahan ini. Area perubahan ini di situ adalah sebuah pelayanan pada intinya misalkan kita melakukan perubahan dari biasanya offline menjadi online. Yeah. Ini sebuah terobosan baru. Peningkatan. Yeah. Dari offline menjadi online. Ketika offline pelayanan itu di sini terjadi pertemuan antara kita dengan masyarakat. Yeah. Di situ akan memunculkan kadang-kadang sebuah transaksi. Yeah. Akan tetapi ketika kita melakukan secara online, maka di situ akan mengurangi teman-teman yang ada di PTSP dengan masyarakat. Yeah, kontak langsungnya berkurang ya, Bang. Ya. Jadi juga area satu ini sangat menentukan. Di samping itu juga mungkin ada area 6 misalkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini keterkaitan dengan peningkatan pelayanan publik mulai dari berupa IT, SDM-nya kawan-kawan. Yeah. Ini sangat menentukan sekali termasuk tempat kenyamanan pelayanan teman-teman yang ada di PTSP. Yeah. Jadi semuanya ini harus semua kawan-kawan ini harus memedomi yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Jadi harus mengikuti SOP dari masing-masing. Ini kalau SOP ini ada di area 2. Okay. Jadi area 2 ini ada penataan tata laksana, kemudian area ketiga penataan sistem manajemen SDM, keempat penguatan akuntabilitas kinerja, yang kelima penguatan pengawasan, dan yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yeah. Jadi yang terkait dengan fisik ini banyak di area 6. Okay. Yang agak sulit ini juga di area 6. Yeah. Tapi kalau menurut kami di antara area-area ini sebetulnya kalau fisik itu merubahnya tidak terlalu sulit. Yeah. Akan tetapi yang sangat sulit sekali di sini adalah perubahan mindset ya. Pola pikir ya, yang kebiasaan sulit, ya. Oke, Pak. Terus mungkin jenengan kan di sini sebagai kepala kantor pastinya jadi top leadernya, jadi role modelnya di kantor ini. Ya. Terus contoh-contoh yang mungkin sudah diberikan termasuk aplikasi-aplikasi apa, Pak, yang sedang digalakkan, dikembangkan di kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Pak? Pada prinsipnya semua Kemenag itu kan ada beberapa bagian, ada sekjen, ada seksi. Kita ini berusaha semua baik sekjen ataupun seksi-seksi ini semuanya harus melakukan perubahan di seksinya berupa di berbasis digital. Oh, aplikasi ngoten ya. Yeah. Jadi misalkan kalau di Penma misalkan di situ pelayanan, katakanlah satu pelayanan saja untuk guru. Itu ada aplikasi namanya Simadu, di dalamnya itu misalkan untuk guru pencairan sertifikasi. Jadi guru tidak usah datang lagi ke sini, semua berkas. Berkas mulai dari sekak PT, itu di-scan, dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke aplikasi lewat aplikasi yang sudah nyantol di web. Oh gitu ya, Pak. Begitu juga contoh di KUA. Di KUA itu ada yang namanya Bina Kami. Bina Kami itu bimbingan perkawinan. Bina Kami ini selama ini Bina Kami ini dilakukan secara offline, tapi bagi generasi Gen Z ini tidak usah ke KUA lagi. Jadi cukup membuka Bina Kami. Di situ melihat video, tayangan video, dan mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kuis yang harus diisi. Sehingga kalau target kebenaran dari kuis dilakukan, maka calon pengantin itu akan mendapatkan sertifikat dari sana. Karena menurut PMA, BIN itu wajib dilakukan oleh
kedua mempelai calon pengantin. Oh nggih. Berarti seperti Binwin dulu, cuma ini dalam aplikasi online gitu nggih Pak nggih? Iya. Iya. Sekarang dilaksanakan online lah. Online semua nggih. Iya. Iya. Terus untuk kedepannya Pak, mungkin selama ini atau mungkin ke depan juga ada tantangan atau hambatan gitu Pak yang mungkin saat pelaksanaan Jati ini di Kota Madiun, Kota Madiun? Sebetulnya kita ini dalam manage Kementerian Agama Kota Madiun ini tentunya ada peluang, ada tantangan, ada kekuatan. Saya bisa melihat di sini adalah di Kota Madiun ini secara SDM mayoritas bagus-bagus, baik ditinjau dari segi kemampuan IT, mungkin dari kemampuan dari bidang-bidangnya. Akan tetapi di situ ada sebuah tantangan bagi saya, di mana kadang-kadang ini ada sebuah mindset lama dalam memberikan layanan. Jadi mindset lama ini bahasanya adalah ini harus sudah kita rubah pelan-pelan. Jadi biasanya mindsetnya ya kita kalau sudah set itu segala pelayanan itu harus mengikuti SOP. Di SOP itu kan sudah tertera. Katakanlah ada orang minta surat keterangan, katakanlah surat keterangan untuk di haji misalkan, untuk ngurus paspor, atau di madrasah untuk rekom mutasi. Ini katakanlah dalam waktu 30 menit setelah selesai, ini kadang-kadang masih ada yang tidak konsisten, jadi nyantai, 30 menit tidak selesai. Nah, mindset seperti ini kan harus segera dihilangkan, diganti. Kalau kita 30 menit ya usahakan dalam 30 menit harus selesai. Sesuai SOP-nya dengan tadi. SOP. Jadi kalau saya punya keyakinan, tapi ini sudah mulai berubah, karena perubahan itu perubahan mindset itu tidak sesuatu yang sangat sulit sekali dalam waktu dekat, akan tetapi butuh waktu. Karena apa? Saya yakinlah kalau setiap hari, setiap bulan ada peningkatan, suatu saat semuanya akan terbiasa dengan melayani dengan baik. Jadi melayani tepat waktu. Jadi melayani tepat waktu dan melayani dengan sepenuh hati tanpa diskriminasi, itu tanpa imbalan juga tanpa imbalan. Terus mungkin dukungan dari pimpinan Pak, mungkin komitmen pimpinan itu juga perlu mungkin ya Pak untuk penguatannya ya Pak. Untuk dukungan pimpinan alhamdulillah sudah mulai banyak perubahan juga, tapi untuk dikatakan 100% tidak bisa. Karena apa? Karena masing-masing ini pimpinan yang dikatakan pimpinan di sini tidak hanya kepala kantor, akan tetapi di Kemenak ini ada pimpinan, ada mulai dari Kasubag, ada Kasih, ada Panjawa, atasan dari teman-teman JFT, JFO itu adalah pimpinan. Tapi setidak-tidaknya ya memang masih belum sepenuhnya bisa menggerakkan intinya. 100% jadi belum sepenuhnya bisa menjadikan teladan. Karena apa? Karena ya butuh waktu itu tadi. Jadi kita mindset dari terbiasa tidak bekerja sesuai dengan SOP, sekarang di SOP kan ini butuh waktu. Jadi butuh waktu, tidak hanya bisa diselesaikan dalam 1 minggu 2 minggu, tapi harus kita tapi pada prinsipnya semua pimpinan sudah mulai ada perubahan. Itu yang terpenting seperti itu. Kalau untuk dukungan sumber daya Pak, mungkin juga sumber daya manusianya, sumber daya anggaran, itu seperti apa Pak di Kota Madiun? Kita ini kalau dari SDM, insya Allah kalau SDM sudah cukup bagus ya. Cuman ya ada beberapa tapi tertutupi dengan teman-teman yang sudah banyak yang bagus tadi. Ya memang dari anggaran itu menjadi sebuah
anggarannya kita ini sangat minim sekali, tapi anggaran ini tidak menjadi sebuah hambatan. Tapi tantangan bagi kita bagaimana mengelola anggaran itu, meskipun anggaran sedikit, kita ini bisa cukup. Karena sebuah perubahan itu, kalau kita melihat perubahan ini, kita ini tidak perlu biaya ya. Ada beberapa tidak perlu biaya. Ketika kita melakukan perubahan dari manual ke digital, kita kan sudah punya SDM. Di situ kita kita bagaimana caranya, karena kita sudah punya SDM, punya alat, mungkin kita hanya mengoptimalkan aja. Mungkin kalau di aplikasi ini kelemahan di kita ada di penyimpanan ya, servernya ini. Tapi kalau server ini bisa diatasi lah dengan kita kerjasama dengan yang lain. Ini insya Allah bisa lah. Jadi bagi kami untuk anggaran ataupun SDM itu saya kira permasalahan bisa kita minimalisir. Mungkin terakhir Pak, kalau untuk dukungan dari semua pihak terutama dari teman-teman pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Madiun seperti apa kondisinya sekarang? Alhamdulillah teman-teman di kantor Kementerian Kota Madiun ini, dukungan ini sudah bagus. Jadi dengan sendirinya antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang mendukung. Mensupport. Kita ini harus ada progres, Pak. Jadi misalkan ketika kita salah satu contoh kemarin, sebelum adanya ZI, kita ini belum punya SOP tentang satpam, petugas keamanan, kebersihan. Tapi ini kita nyoba, kawan-kawan di satpam kebersihan itu adalah melakukan kegiatan mereka, kerja mereka ini sesuatu yang kecil tapi efeknya besar. Ini kita coba arahkan untuk melakukan pengamanan, penyambutan tamu oleh satpam di depan. Ini kita mulai sekarang berdasarkan SOP. Jadi semuanya biasanya satpam ini luput dari kebersihan, luput dari pandangan kita. Tapi yang selalu kita pikir adalah yang ada di ruangan. Nah, ini alhamdulillah kita sudah mulai tertata. Jadi insya Allah semuanya ini mau tidak mau ya semuanya ya harus mendukung, ikut serta dalam zona integritas ini. Memang kadang kalau satpam itu kan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat ya Pak ya. Jadi memang titik rawannya kadang kan di satpam tugas keamanan nih. Dan itu sering terlupakan ya Pak. Bapak, terima kasih sekali penjelasannya dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Pak Dr. Haji Muhammad Zainul Tamam selaku juga penanggung jawab program ZI Zona Integritas di Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Jadi pada intinya Kantor Kementerian Agama Kota Madiun terus semangat, terus bekerja keras untuk mencapai tujuan dari ZI ini adalah menuju WBK, WBBM terus selalu berbenah, terus berbenah dan semoga menjadi sebuah budaya, bukan hanya slogan, menjadi perubahan mindset, perubahan perilaku, menjadi budaya di Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Mungkin cukup Bapak nggih? Saya kira cukup Pak. Yang terakhir kami untuk statement. Zona integritas ini kita berusaha semaksimal mungkin. Tidak hanya memenuhi evidence, insya Allah kalau sudah evidence untuk ini sudah hampir 90% kita. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bukan evidence, akan tetapi perubahan perilaku kita dalam memberi layanan yang prima. Dan pelayanan ini termasuk juga memberikan pelayanan dan kita ini juga menolak yang namanya gratifikasi atau korupsi. Itu yang terpenting mindset kita. Semoga tujuan dan cita-cita kita tercapai Pak. Nanti pas submit di akhir Desember bisa 100%. Nilai kita bisa lulus untuk penilaian berikutnya.
Cukup, saya kira pertemuan kita pada kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dari mana yang mungkin pemirsa belum mengenal apa itu ZI, menjadi lebih paham apa itu ZI. Bukan hanya ZA, yang tahu hanya pupuk saja, tapi ZI-nya mungkin belum tahu. Untuk yang belum subscribe, belum like, share dan komen, monggo segera di share, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya. Dari kami Afif Nasrullah bersama Kemenak Kota Madiun Creative Studio undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.